Kemudian juga selanjutnya nuzulul matar bidu'aihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya hujan dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Rasul itu sedang khutbah Jumat. Jadi Rasul ceritanya ini sedang khutbah Jumat. Datang orang Badui, tiba-tiba memutus. Rasul lagi khutbah, namanya orang Badui kan, itu main putus-putus saja dia kan. Rasul lagi ceramah, diputusnya. Kemudian dia mengatakan, Rasul, desa kami kekeringan, jalan-jalan sudah pecah, ladang-ladang kering kelontang, tidak ada yang hidup dari tumbuhan, hewan-hewan hampir mati. Tolonglah berdoa kepada Allah agar hujan. Maka lagi khutbah itu Rasul langsung mengabulkannya tuh. Langsung Rasul kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa doa istisqa. Subhanallah. Belum lagi Rasul menurunkan tangannya, hujan sudah lebat. Dan hujan tidak berhenti sampai 1 minggu, sampai akhirnya banjirlah desa itu. Jadi Jumat depannya datang lagi Rasul, tolonglah berdoa kepada Allah, hentikanlah hujan itu katanya. Kemarin minta hujan, sekarang minta dihentikan karena kebanjiran desanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wa nabati asyjari. Ya Allah, kalau bisa hujan ini kau alihkan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan di situ. Maka akhirnya hujan pun berpindah gitu ya. Dan ini juga salah satu mukjizat Nabi ini juga doa. Kalau hujan sudah nampak bahaya gitu kan, nampak banjir, doa-doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencekik syaitan. Ya, jadi Rasul itu pernah mencekik setan. Jin ya, dari kalangan jin. Dan itu peristiwanya ketika sholat. Datang setan menggoda Nabi. Akhirnya oleh Rasul dicekik setan itu. Kata Rasul, aku merasakan dingin liurnya. Kok bisa? Setan tercipta dari api, tapi kok liurnya dingin? Kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa yang pertama diciptakan dari api itu bukan turunannya. Sama dengan kita ya. Adam kan diciptakan dari tanah. Turunannya kan nggak ada dari tanah gitu ya. Jadi sama juga, jin juga sama seperti itu. Kemudian Rasul hampir mengikat dia di tiang Masjid Nabawi. Tapi Rasul teringat dengan doa Sulaiman. Di mana Nabiullah Sulaiman pernah berdoa agar jangan diberikan kekuasaan kepada siapapun kecuali dirinya. Ya kan? Tidak boleh ada orang yang diberikan kekuasaan seperti dirinya, kata Sulaiman. La yambagi ahadan minal alamin. Maka Rasul teringat dengan doa itu, maka Rasul pun tidak jadi mengikat. Padahal kata Rasul, kalau aku ikat setan itu, maka aku buat jadi dia mainan anak-anak, besoknya dilempari katanya kan. Tapi kemudian dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mukjizat Rasul, bisa menangkap setan dan mencekiknya. Kalau kita mana bisa. Makanya kalau dulu ada orang yang jubah-jubahan nangkap-nangkap jin di rumah itu acting itu. Mana bisa ditangkap setan? Cemana pula nangkapnya? Ditangkap, dihadang, kayak main-main sinetron kan itu ya. Mana coba? Masukkan botol. Masalahnya botol itu bawahnya lubang, keluar lagi dari lubang. Jadi sebenarnya tidak mungkin. Makanya kata para ulama akidah, orang itu tidak bisa melihat jin kecuali punya jin. Kalau dia melihara jin, maka dia bisa melihat jin. Makanya jangan kemudian kita katakan anak kecil yang punya indera lebih dari 5 tuh, indera ke-6 ke-7 gitu ya, indigo gitu ya, itu bukan anak ajaib, itu anak kesurupan, itu harus diruqyah karena itu ada jinnya, ya kan. Kemudian juga diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau pernah suatu ketika meramalkan kematian Umayyah ibn Khalaf. Jadi suatu ketika gitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu kan kawan dekatnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini ya
kalau di Quraisy itu ya sejajar dengan Abu Jahal, pembesar lah gitu ya. Nah, jadi suatu ketika Sa'ad bin Mu'adz ini kan sudah masuk Islam. Sementara Sa'ad dengan Umayyah bin Khalaf ini kan berkawan di masa jahiliyah. Karena apabila Umayyah ini berdagang ke Syam atau ke Yaman mesti mampir di rumah Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Mu'adz itu pembesar kaum Aus. Dan Aus itu bagian daripada Ansor gitu ya. Jadi suatu ketika Sa'ad bin Mu'adz di umroh, kemudian dia mampir ke rumahnya Umayyah, dan Umayyah berjanji untuk menemani dia tawaf. Ketika tawaf berjumpa dengan Abu Jahal, dimakinya sama Abu Jahal, kalau engkau bukan kawannya Umayyah sudah kubunuh katanya. Oh, ini Sa'ad bin Mu'adz digertak gitu, bukan takut ya, dia pemimpin Aus. Coba saja kalau kau bunuh aku katanya, kalian semua yang dagang dari Mekah ke Syam ataupun ke kota Yaman tidak ada satupun yang selamat, baik harta atau jiwanya. Ditantang balik gitu ya. Akhirnya kemudian sebelum pulang Sa'ad ibn Mu'adz menyampaikan kepada Umayyah bahwa kau akan mati di luar haram katanya. Itu Nabi yang ngomong gitu. Kau akan mati di luar haram wahai Umayyah. Kau jangan keluar dari haram katanya. Lah ketika peristiwa Badar, perang Badar, kan ketika itu kan yang menjadikan peristiwa Badar meletus itu kan karena kafilahnya Abi Sufyan yang pulang dari Syam membawa dagangan orang-orang Quraisy. Rasul ingin mengambil hak sebagaimana ketika muhajirin mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, hartanya diambil, sekarang berbalik. Rasul mau mengambil harta mereka sebagai balasan karena mereka sudah mengambil harta mereka ketika hijrah. Akhirnya Abu Sufyan ini juga orang cerdas, ngirim mata-matanya. Dan dia ketahuan bahwa Rasul sedang mengarahkan pasukan. Maka dia segera mengirim satu penunggang kuda namanya Domdom. Bayangkan itu secepat kilat dia ke Mekah memberitahu Abu Jahal. Abu Jahal mempersiapkan pasukan besar sekitar 1000 pasukan lebih, karena Rasul kan hanya membawa sekitar 314 orang saja gitu. Lah ketika itu Abu Jahal itu kan menginginkan bahwa orang-orang Quraisy itu terutama pemimpin-pemimpinnya harus ikut. Lah salah satunya Umayyah gitu ya. Sementara Umayyah terbayang-bayang dengan perkataan Sa'ad bin Mu'adz bahwa engkau akan mati berdasarkan sabda Nabi di luar haram. Lah ini Badar kan di luar haram kan itu. Tidak mau dia dirayu Abu Jahal. Ayolah kamu keluar, kalau nggak keluar kabilahmu tidak akan keluar katanya. Tidak mau, tetap nggak mau dia. Ya. Akhirnya kemudian Abu Jahal ini cerdas juga, orangnya licik gitu kan. Dikirimnya kemudian buhur, buhur itu semacam untuk perempuan, wangian perempuan, baju perempuan. Kau pakai, kau ini perempuan bukan laki-laki. Tersinggunglah dia kan, karena dianggap kalau tidak mau perang itu dibilang perempuan gitu. Wah itu aib kan itu. Akhirnya dia tersulut, akhirnya mau juga dia jihad. Jihad ala jahiliyah tentunya ya, bukan ala Islam. Akhirnya dia ikut bersama Abu Jahal, dan betul apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'adz. Dia salah satu orang yang mati di perang Badar. Gitu ya, atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mukjizat Nabi. Ya. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan itu juga nuzulul malaika. Karena dalam perang Badar itu berapa malaikat turun? 5.000, dipimpin Jibril lagi. Anehnya orang Islam tidak melihat, orang kafir melihat. Sampai Jibril itu menunggang kuda namanya Haizum. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Ya, sampai ketika Jibril datang kata Rasul menghindar. Para sahabat kan bingung karena nggak melihat malaikat. Kata Rasul menghindar, kasih jalan. Kaidum Haizum. Maka kemudian tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy belum sahabat mencabut pedang, kepala mereka sudah pada melayang kan itu kan. Ini siapa yang membantai mereka? Lah Abi Sufyan yang selamat dalam peperangan itu langsung dia kabur ke Mekah, memberitahu Abu Lahab. Abu Lahab itu pengecut, tidak mau ikut perang. Dia hanya nyewa orang untuk menggantikan dirinya saja. Dia menceritakan sama Abu Lahab. Bahwa dia melihat ada orang yang berjubah putih, naik kuda putih, kemudian pedang terhunus gitu, yang membantai kami semuanya. Akhirnya ada budaknya Fadl bin Abbas yang menyembunyikan keislaman, tiba-tiba nyeletuk. Itulah malaikat yang membantu Nabi. Marah Abu Lahab, ditamparnya budaknya si Fadl. Kau mendukung dia ya katanya. Pulang budaknya Fadl ini lapor sama istrinya Fadl. Marah istrinya Fadl ini. Karena dipukul budaknya Abu Jahal, ambil ini kayu, dicarinya Abu Lahab, sudah ketemu dipentung kepalanya sampai berdarah. Kau sudah menampar budak, wah sekarang kau pentung kepala. Sebab lukanya itulah meninggalnya Abu Lahab. Ya, gara-gara istrinya Fadl bin Abbas itu.
ketika dia hendak safar, di tengah jalan dia sakit, akhirnya meninggal, jasadnya dibiarkan sampai 3 hari bau, nggak ada berani orang mendekati. Anak-anaknya pun nggak mau mendekati, terpaksa dilempari batu. Nah, itulah batu itu kuburannya. Itulah Abu Lahab. Ya, artinya bahwa salah satu mukjizat Rasul turunnya para malaikat di peperangan. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang perdana bagi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan masuk Islam belakangan dia. Di Mekah nggak masuk Islam. Sampai Rasul sudah hijrah ke Madinah pun nggak masuk Islam dia. Kenapa alasannya Khalid tidak langsung masuk Islam dan telat masuk Islam gitu ya? Alasannya karena dia masih terpaut dengan Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini kan orangnya orator, pandai ngomong. Makanya orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam. Karena kalau ngomong itu betul-betul berbobot gitu ya, banyak hikmah-hikmah. Tapi karena dia tidak mau masuk Islam, maka Nabi mengganti kalimat Abul Hakam dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu kunyah yang diberikan Nabi. Orang-orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam. Hakam itu artinya karena kalimat-kalimatnya penuh hikmah. Makanya Khalid itu tidak mau masuk Islam karena masih tertarik dengan Abu Jahal, terpengaruh dengan Abu Jahal. Setelah Abu Jahal meninggal itulah terpikir dia kan, setelah dia berpikir, apalagi keluarganya sudah banyak masuk Islam. Khalid bin Walid ini, abangnya duluan masuk Islam. Ya. Tapi bapaknya justru orang yang memusuhi Nabi. Ya, Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah itu yang difirmankan dalam surah Al-Mudaththir. Bayangkan bapaknya Khalid itu orang kaya. Kekayaannya loh terbentang dari Taif sampai ke Mekah. Itu kebun dia semua. Berapa ribu hektar tuh. Ya, bapaknya Khalid kayanya itu. Oh. Jadi kaya sekali bapaknya Khalid, Al-Walid bin Mughirah itu. Dia tokoh Quraisy itu. Omongannya daripada Abu Jahal dia lebih berpengaruh. Al-Walid bin Mughirah itu. Karena sudah kaya, dermawan kan itu ya. Tokoh besar dan ahli syair. Dan ketika itu kalau sudah ahli syair kan dipertimbangkan tuh di zaman itu kan. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman soal Khalid Al-Walid bin Mughirah ini, "Darni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku yang membalasnya, kata Allah. Karena aku yang menciptakan dia. Aku sudah berikan kekayaan yang membentang, anak-anak yang banyak. Sebenarnya Al-Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid sudah mau masuk Islam sebenarnya. Ketika dia ingin mengecek gitu ya kebenaran Rasul, dia datang kepada Abu Bakar. Kemudian dia tanya-tanya sama Abu Bakar itu tentang Nabi. Sama Abu Bakar dibacakan ayat. Oh, dari situlah dia merasa sedap dengan ayat itu. Akhirnya enggak penasaran juga datang kepada Rasulullah. Kemudian dibacakan oleh Rasul, makin mantap lagi dia. Cuman masalahnya ketika dia memuji Nabi SAW kedengaran sama Abu Jahal. Maka Abu Jahal datang ke tempatnya Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda Khalid bin Walid ini, menceritakan, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Oh, dipujinya habis. Bingunglah Abu Jahal nih, sempat dia masuk Islam, bisa satu Quraisy masuk Islam. Orang kaya, orang paling kaya. Orang-orang itu memang luar biasa. Dialah yang pertama kali merobohkan Ka'bah. Al-Walid bin Mughirah ini, kan Ka'bah ini kan mau direnovasi tuh. Tapi nggak ada yang berani merobohkan Ka'bah. Kenapa? Karena masih terngiang peristiwa Abraha. Jangan-jangan kalau kita robohkan Ka'bah nanti datang rumah Babil kan itu. Al-Walid yang berani, dia mengatakan, biar aku yang pertama merobohkannya. Kalaupun terjadi apa-apa, biar aku yang mati. Karena aku tidak hendak merobohkan Ka'bah untuk menghancurkan sebagaimana Abraha ketika menghancurkan Ka'bah. Maka mulailah dia yang pertama merobohkan, tidak terjadi apa-apa. Baru semua ikut. Memang ini tokoh luar biasa Al-Walid bin Mughirah ini. Ya, tetapi ketika dia dimintai ceramah di hadapan orang ramai, takut kalau dia memuji Rasul, jabatan dia hilang. Akhirnya dia pun berkomentar tentang Rasul bahwa Al-Quran yang dibawanya itu adalah sihrun yu'thar, itu sihir yang diimpor dari luar katanya. Oh gitu, turun ayat, sa'uslihi saqar, Allah mengatakan saya akan masukkan Al-Walid ke neraka Saqar. Kan bapaknya ini musuh Nabi, tapi anaknya lihat Khalid bin Walid pejuang, ya, pejuang Nabi. Tidak ada peperangan yang dipimpin dia kecuali menang. Sampai ketika dia memimpin perang Uhud dari pasukan Abi Sufyan, kan kalah kaum muslimin. Itu karena kecerdikan Khalid.
Ya kan? Makanya ketika dia masuk Islam, pertama yang diikuti perang adalah perang Mu'tah ini. Dan perang Mu'tah itu perang perdana melawan orang-orang Romawi. Orang Romawi ini tentaranya banyak. Itu gara-gara apa? Gara-gara surat yang dilayangkan Rasul. Nggak terima orang Romawi itu. Akhirnya mereka membawa pasukan untuk menyerang Madinah. Ketemulah di Mu'tah. Lah di sini Nabi SAW mengutus 3 pemimpin. Pertama Zaid, kemudian kedua Ja'far, yang ketiga Abdullah ibn Rawahah. Tiga-tiganya meninggal. Kata Nabi SAW, kalau Zaid meninggal, maka bendera dipegang Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, dipegang Abdullah ibn Rawahah. Rasul di Madinah tidak ikut perang Mu'tah. Tapi Jibril datang memberitahu bagaimana Zaid meninggal, bagaimana Ja'far meninggal, bagaimana Abdullah ibn Rawahah meninggal. Sampai Rasul mengatakan, semoga Allah menggantikan kedua tangan Ja'far yang putus saat peperangan dengan kedua sayap dan dia bisa terbang sesuka dia di surga. Rasul mengatakan seperti itu. Nah, dan Rasul mengatakan, dan bendera itu akan dipegang oleh Khalid. Pada Rasul di Madinah ngomong begitu. Ya. Betul, ketika dalam perang Mu'tah itu pasukan sahabat sudah bingung, gimana pemimpinnya mati semua. Nah, pemimpin kan yang dijagokan cuma 3. Khalid jadi pasukan biasa, kan itu perang perdana dia masalahnya kan. Tapi karena orang melihat bagaimana pengalaman Khalid ketika masih kafir, maka sahabat langsung melirik Khalid. Oh, yang mengganti. Akhirnya dengan gaya Khalid berperang, bayangkan, dia bisa memukul mundur orang-orang Romawi. Walaupun tidak mengalahkan, tetapi minimalnya mereka tidak menyerang Madinah. Makanya ketika Khalid pulang dengan pasukan, dilempari sama penduduk Madinah itu. Firarun minal qital. Kenapa kalian lari dari peperangan, katanya? Kenapa kalian tidak mati syahid saja? Yang lempari anak-anak, perempuan, ibu-ibu tuh, lihat. Nah, tapi Rasul membela Khalid dan pasukannya. Mereka tidak lari, tetapi mereka akan kembali, kata Rasul. Mereka hanya mundur sesaat dan akan kembali, gitu ya. Tetapi di sini bagaimana Rasul mendapatkan kabar, dan itu mukjizat. Kenapa Rasul tahu Zaid meninggal, Ja'far meninggal, Abdullah ibn Rawahah meninggal, kemudian bendera akan dipegang Khalid, itu kalau bukan mukjizat? Karena datang wahyu memberitahu Nabi SAW. Kemudian juga termasuk mukjizat Rasulullah syakkus sadrin Nabi, dibelahnya dada Rasul. Dan itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasul itu dibelah 2 kali. Ya. Ada yang mengatakan 1 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Ya. Dan pendapat yang rajih wallahu alam, Rasul dibelah dadanya 2 kali itu, yang rajih 2 kali. Pertama saat usia 4 tahun di pangkuan Halimah Sa'diyah, dibelah dadanya oleh malaikat, diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam, di bejana emas, kemudian dimasukkan dan dijahit kembali. Tentu ini medisnya malaikat, ya kan? Kalau medisnya orang, matilah kan itu ya. Kemudian ketika saat peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum dinaikkan, Rasul dibelah dada lagi. Pendapat yang 3 kali ketika saat diutus jadi Nabi. Nah, tapi hadisnya lemah. Ya, maka cuma 2 yang sahih dibelah dadanya Rasul, dan itu sebuah mukjizat. Bayangkan, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, sampai ketika dimasukkan tidak ada penyakit hati. Itu kan luar biasa. Ya, kita ini hari-hari penyakit hati, entah hasad, entah sakit hati, entah dendam, entah sedih, macam-macam gitu di hati kita ini ya. Ya, penyebabnya pun nggak jelas kadang itu. Ya. Jadi ini mukjizat Nabi SAW dengan dibelahnya dada Rasul. Kemudian juga di antara mukjizat Rasul, Nabi SAW pernah menghabarkan kepada seorang laki-laki yang mengaku Islam, dan dia ikut terlibat dalam peperangan. Ada yang mengatakan dia seorang munafik, ya kan? Kata Rasul SAW, hadza min ahlin nar. Orang ini termasuk penduduk neraka. Terjadi peperangan. Rupanya orang yang dikatakan oleh Rasul, orang ini penduduk neraka, paling banyak membunuh orang. Dari semua sahabat, dia paling banyak membunuh orang. Habis itu dia meninggal meregang nyawa dengan tombak menancap di perutnya. Kemudian sahabat heran, kenapa Rasul mengatakan dia penduduk neraka, sementara di tangan dia orang-orang musyrik sudah banyak yang mati. Justru dia yang berjasa, kan gitu. Tapi Rasul mengatakan tidak, dia penduduk neraka. Kemudian ternyata orang ini ketika tombak di perutnya, dia tidak sabar. Kemudian dia pun menancapkan dengan cara bunuh diri, karena tidak tahan sakit, malah ditancapkan sekali supaya cepat mati. Berarti dia tidak mati syahid, tapi mati bunuh diri.
Dari sini maka ini juga penghabaran seperti ini bentuk mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul pernah menghabarkan tentang sosok laki-laki. Rasul tidak pernah melihat. Namanya Uwais ibn Amir al-Qarani. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Uwais ibn Amir al-Qarani, mintalah doanya. Karena orang ini lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia sudah bersumpah kepada Allah, doa apa saja dikabulkan. Rasul tidak pernah berjumpa dengan Uwais. Uwais pun tidak berjumpa dengan Nabi. Padahal hidup satu zaman. Dan Uwais itu orang Yaman. Rasul tinggal di Madinah. Uwais ini ingin berjumpa dengan Nabi sebenarnya. Cuman karena terhalang dengan ibunya. Sakit, dia tidak mau meninggalkan ibunya. Dia betul-betul habiskan waktunya hanya untuk merawat ibunya. Jadi dia ingin ke Madinah menjumpai Rasul, nggak kesampaian sampai Rasul meninggal. Tapi Rasul tahu. Kata Rasul, kalau kalian berjumpa dengan Uwais ibn Amir al-Qarani, dulu dia punya penyakit albino, kalau sembuhkan tinggal 1 dirham sebagai sisa dari penyakit itu. Sebagai tandanya, kalau kalian ingin ketemu, cari dia punya tanda ini. Dulu punya penyakit albino, disisakan 1 dinar saja di badannya. Lah, para sahabat bingung, siapa Uwais ini? Ya. Umar, Utsman, Ali, semua para sahabat, siapa hebat kali Uwais ini? Padahal dia bukan sahabat, dia tabi'in, karena tidak berjumpa dengan Nabi. Lah, Umar ini orang yang paling pengen tahu tentang Uwais ibn Amir al-Qarani ini. Ketika dia jadi khalifah, setiap ada rombongan haji dari Yaman, selalu dicegat sama Umar. Afikum Uwais, ada nggak orang namanya Uwais? Kata mereka, nggak ada. Nunggu tahun depan lagi. Datang lagi kafilah dari Yaman, dicegat lagi. Afikum Uwais, ada Uwais nggak di antara kalian? Nggak ada. Tunggu tahun depan lagi. Jadi setiap tahun Umar itu mencegat kafilah dari Yaman. Sampai suatu ketika mereka mengatakan, ya ada orang namanya Uwais. Karena ketika itu ibunya sudah meninggal, tinggal dia bisa haji. Ya. Kata Umar, di mana? Maka kata rombongan ini, Uwais awalnya dari Yaman bersama kami. Tapi karena dia tidak punya apa-apa, maka dia pun kemudian sementara waktu dia bekerja kepada seorang kaya yang banyak ternaknya, dia merawatnya mungkin beberapa hari untuk mengumpulkan biaya supaya bisa makan ketika haji. Kata Umar, di mana tempatnya? Mereka menyebut tempatnya. Umar membawa Ali bin Abi Thalib. Dicarinya ke tempat itu, rupanya ada orang sedang sholat. Ya. Kemudian diperhatikan oleh Umar bin Khattab dan dicocokkan dengan ciri-ciri yang disabdakan Rasul. Setelah nampak, kayaknya betul nih Uwais. Kemudian mengatakan, apakah engkau Uwais? Kata Uwais, tidak, saya Abdullah, katanya. Saya hamba Allah. Kata Umar, semua orang itu Abdullah, hamba Allah. Ya. Saya ingin tahu nama yang diberikan ibumu kepadamu. Akhirnya dia ngaku, saya adalah Uwais. Siapa bapakmu? Abdullah. Semua bapak Abdullah, katanya. Saya ingin nama bapak yang diberikan nenekmu kepada bapakmu. Nah, baru dia ngaku namanya Amir. Engkau Uwais ibn Amir al-Qarani. Kemudian dibuka bajunya, ada bekas penyakit albino yang disisakan 1 dinar itu. Langsung dipeluknya Umar dan mengatakan, ya Uwais, Nabi bersabda begini, begini, begini. Aku minta doa. Doanya cuma 1, mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Itu saja permintaan Umar itu. Coba bayangkan. Ya, kalau kita datang kepada Uwais, tolonglah doakan saya kaya, bisa beli mobil, cepat kawin, kan itu ya. Gitu ya. Jadi gitu. Kalau Umar hanya minta aja doanya Uwais itu supaya diampuni. Tapi Uwais mengatakan, enggak, kau lebih utama daripada diriku. Kau seorang sahabat Amirul Mukminin gitu. Tetapi akhirnya pun dia mendoakan, tetapi Uwais mengatakan, jangan pernah cerita kepada siapa-siapa. Cukuplah engkau saja wahai Amirul Mukminin. Habis itu Uwais ditanya, kau hendak kemana wahai Uwais? Dia mengatakan, aku ingin jihad ke Syam. Maka dikabulkan oleh Umar, diberangkatkan dia ke Syam dan ikut berjihad membuka Persia di sana. Ya. Intinya bahwa Rasul menghabarkan tentang Uwais kan. Nah ini kan mukjizat. Rasul tidak pernah berjumpa kok. Tapi Rasul menghabarkan tentang Uwais dan mukjizat Nabi SAW.